Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ngaji Sejarah Islam, tempat kita mengaji masa lalu untuk menatap masa depan. Di channel ini kita akan belajar Islam secara runtut, mudah dipahami dan penuh hikmah. Pada video sebelumnya kita telah membahas kondisi masyarakat Arab di zaman jahiliyah. Pada video kali ini kita akan mulai membahas sejarah Nabi Muhammad, dimulai dari masa kecil beliau hingga saat diangkat menjadi utusan Allah. Nabi Muhammad lahir di kota Mekah. Beliau lahir pada tahun Gajah sekitar tahun 570 Masehi. Ayah beliau bernama Abdullah bin Abdul Muttalib. Ibu beliau bernama Aminah binti Wahab. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim. Ayah beliau wafat sebelum Nabi dilahirkan. Ini adalah bagian dari takdir Allah dalam mempersiapkan Rasulnya. Seperti tradisi Arab pada saat itu, Nabi Muhammad diasuh di pedesaan oleh Halimatus Sa'diyah. Di sana beliau tumbuh dalam lingkungan yang bersih dan sederhana. Sejak kecil, Nabi Muhammad menunjukkan akhlak yang mulia, tidak pernah berdusta, tidak pernah berbuat curang. Ketika berusia 6 tahun, ibu beliau yaitu Aminah wafat di kota Abwa. Nabi Muhammad kembali menjadi yatim piatu. Kemudian beliau diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib, namun tidak lama kemudian kakeknya pun wafat. Setelah itu Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya yaitu Abu Thalib. Sejak masih muda, Nabi Muhammad dikenal oleh masyarakat Mekah sebagai pribadi yang jujur dan amanah. Beliau diberi gelar Al-Amin yang berarti orang yang dapat dipercaya. Bahkan orang-orang Quraisy menitipkan harta-harta mereka kepada beliau. Nabi Muhammad bekerja sebagai pedagang. Beliau berdagang dengan jujur dan adil. Kejujuran beliau menarik perhatian seorang wanita mulia, Khadijah binti Khuwailid. Karena akhlak dan kejujurannya, Khadijah mempercayakan harta dagangannya kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah pada usia 25 tahun, sementara Khadijah saat itu berusia 40 tahun. Pernikahan ini adalah pernikahan yang penuh berkah. Khadijah menjadi pendukung utama Nabi dalam dakwah menyebarkan Islam di Mekah. Sebelum menjadi Rasul, Nabi Muhammad sudah dikenal sebagai pemersatu. Ketika Ka'bah direnovasi, terjadi perselisihan antara suku Quraisy tentang siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad. Nabi Muhammad memberikan solusi yang adil. Beliau membentangkan kain dan meminta semua pemimpin suku mengangkatnya bersama. Perselisihan pun selesai. Ini menunjukkan kebijaksanaan beliau bahkan sebelum beliau diangkat menjadi Rasul. Nabi Muhammad tidak menyukai tradisi jahiliyah. Beliau sering menyendiri di Gua Hira. Di sana beliau bertafakur dan merenung tentang kehidupan.
Allah sedang mempersiapkan hati dan jiwa beliau untuk menerima wahyu. Pada usia 40 tahun di Gua Hira, malaikat Jibril datang membawa wahyu pertama, yaitu surah Al-Alaq. Ini adalah awal turunnya Al-Quran dan awal risalah Islam. Nabi Muhammad merasa takut dan gemetar. Beliau pulang menemui Khadijah. Khadijah menenangkan beliau dan berkata, "Demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu. Engkau menyambung silaturahmi, menolong yang lemah, dan menegakkan kebenaran." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Inilah awal perjuangan dakwah Islam. Demikian perjalanan Nabi Muhammad sebelum dan saat awal diangkat menjadi Rasul. Dari seorang yatim, Allah mengangkat beliau menjadi pemimpin umat manusia. Pada video berikutnya, kita akan membahas dakwah Nabi Muhammad secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan di Mekah. Terima kasih sudah menonton Ngaji Sejarah Islam. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta bagikan video ini agar semakin banyak yang belajar sejarah Islam. Jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita dan hikmah dari sejarah Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.